这玩意儿应该只存在于邪门吗？好，我去看看。我早该想到的。你说的是？那精血耗尽，我的血脉碰到这苍天，不要被这苍天。不，你会愈发明白的。这苍天之眼。老龟，老龟，你没事吧？老龟，会不会太长了一点？兄弟们几个，保你这多可惜。不，每次看到女人就走不动。暮云，你没死。相信很快就会回来。大人一个惊喜，死吧！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-521. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 520. Kemarin pertarungan Muyun dengan Miao Jianlan telah menciptakan sebuah kekacauan. Untung saja Teto Miao berhasil menghentikan hal itu. Selain itu, dirinya juga telah menyambut kedatangan dari Muyun dengan menyelenggarakan perjamuan untuknya. Di sini Miao Jianlan baru tahu kalau Muyun itu sempat dekat dengan Miao Xin. Hanya saja Muyun haruslah berhati-hati karena ada seorang pria yang sangat menyukai Miao Xin. Jika dia sampai tahu Muyun memiliki hubungan dengannya, maka dia pasti akan menjadi incaran utama. Berhubung Miao Jianlian ingin tahu lebih banyak tentang kedekatan Muyun dengan gadis itu, maka Muyun pun memilih untuk pergi saja. Karena bagaimanapun pada keesokan harinya dia bersama para tetua akan mulai melakukan perjalanan. Tapi perjalanan ini tidaklah semulus yang dikira, karena terdapat halangan yang harus mereka atasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Teto Miao tengah berusaha untuk melindungi Muyun dan yang lainnya. Ia penasaran kenapa tempat ini tiba-tiba menjadi begitu sesak. Sadar kalau kondisi tidaklah memungkinkan, jadi Teto Miao akan membawa mereka keluar. Karena jika terus di sini, maka yang ada merekalah yang akan meninggoy. Sebuah retakan ruang berhasil ia ciptakan. Hanya saja Muyun harus tertinggal karena terhisap oleh pecahan ruang lainnya. Muyun meminta Jier untuk tidak mengikutinya. Sedangkan para tetua tidaklah menduga dengan apa yang terjadi kepada Muyun. Pasalnya dia telah terhisap oleh pusaran spasial. Teto Miao yakin kalau Muyun itu akan baik-baik saja. Pasalnya dia itu bahkan bisa merebut kembali Feng Yuan. Muyun pasti juga dapat mengatasi semua ini. Lebih baik mereka mencari cara untuk menunggu Muyun di dunia kecil Changhuang. Jier berharap Muyun itu tidaklah meninggalkan dirinya. Xin kembali kepada Muyun yang terus melintasi aliran spasial. Yuxian penasaran apakah Muyun merasakan hal yang sama dengannya. Pasalnya ada sesuatu yang aneh di sini. Karena bagaimana mungkin pusaran spasial tiba-tiba muncul? Karena seharusnya ini hanya berada di dunia kecil Wangsuan saja. Berdasarkan apa yang Yuxian rasakan, pasti di depan sana terdapat harta karun. Mendengar hal itu membuat Muyun penasaran dan segera mempercepat pergerakannya. Tapi dirinya dihentikan oleh sebuah bola mata besar. Serangan langsung saja sosok itu lancarkan yang membuat Muyun sempat kerepotan. Terlebih lagi dia penasaran monster macam apakah itu. Yuxian mengenalinya sebagai mata surga. Seharusnya ia sudah menduga hal ini terjadi. Yuxian pun meminta Muyun untuk tidak melepaskan kesempatan itu. 这玩意儿应该只存在于邪门吗？好，我去看看。我早该想到的。你说的是？ Muyun yang belum tahu apa-apa justru langsung terhisap ke dalam mata ini, yang mana ia seketika saja dibawa berpindah ke sebuah tempat. Ia lalu bertanya apa itu mata surga dan bagaimana cara mereka keluar dari tempat ini. Yuxian menjelaskan mata surga adalah mata yang lahir dari surga,
Ini memiliki kekuatan spasial. Jadi tidaklah heran mengapa pusaran spasial muncul di dalam dunia kecil Changwang. Muyun pun berpikir kalau Yuxian ingin dirinya mengatasi mata surga. Yuxian membenarkan hal itu, tapi Muyun akan paham setelah dia itu mencapai inti dari tempat ini. Perjalanan teruslah mereka lakukan. Sejauh mata memandang, tidak ada apapun di depan sana. Hingga 9 hari sudah Muyun habiskan di tempat itu. Sampai pada akhirnya dia pun melihat keberadaan dari mata surga yang sepertinya telah mengalami kerusakan parah. Bahkan seorang Immortal King saja tidak akan mampu berbuat apapun kepadanya. Bisa dikatakan Muyun sangatlah diuntungkan karena kondisi mata surga yang telah lemah. Namun tanpa Yuxian sadari ada sesuatu yang tidak biasa dari Muyun, di mana tiba-tiba saja matanya merasakan sakit yang luar biasa. Selain itu, dia juga mulai mengalami perubahan sifat. Yuxian baru sadar kalau dirinya telah melupakan hal yang sangat penting. Kalau Muyun itu memiliki garis keturunan darah yang tidak biasa. Jadi garis keturunannya pasti tidak akan tahan ketika bertemu langsung dengan mata surga. Ledakan kekuatan pun tercipta olehnya. Yuxian berusaha untuk menyadarkan Muyun supaya dia itu tidak dihantui oleh mata surga. Dengan fisik Muyun saat ini, tidaklah mungkin bagi dirinya untuk berubah menjadi dewa. Jika Muyun sampai memaksakan kondisinya, maka yang ada jiwanya akan terkikis dan malah membuatnya meninggoy. Hanya saja Muyun tidaklah dapat mendengarkan apa yang dia katakan. Dengan kekuatan sebesar ini, Muyun telah mendapatkan armor baru. Tanpa berlama-lama, dirinya langsung saja melakukan penyerangan kepada mata surga. 精血耗尽，我血脉荒落这苍天，不要被这苍天。Serangan Muyun sangatlah kuat sampai-sampai menghancurkan pertahanan mata surga dengan mudah. Ia juga langsung saja memakan mata surga. Sejauh ini Yuxian tidaklah mempermasalahkan apa yang Muyun lakukan. Karena bagaimanapun ia memang harus mengalahkan mata surga itu. Ya meskipun Muyun dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Selama Muyun mukbang itu, kita pun dibawa ke sebuah kota, di mana Xiao Yuner penasaran kapankah Muyun kembali, dan sebenarnya dia itu tengah berada di mana. Karena bagaimanapun dunia ini sangatlah luas. Xiao Yuner ingat betul kalau Muyun menggunakan umurnya sendiri untuk bisa melindungi mereka semua. Sesaat kemudian Wang Xiannya pun datang untuk memberitahunya kalau hujan sudah turun. Ini merupakan berkah langit untuk diberikan kepada mereka. Baginya ini bukan hanyalah sebuah hujan biasa karena setiap tetesan hujan ini akan berubah menjadi titik akupuntur di tubuhnya yang membuat meridian di tubuhnya mengalami reaksi. Jadi kekuatannya pasti dapat meningkat. Sedangkan bagi Xiao Yuner, hujan ini layaknya napas Muyun. Xin kembali lagi kepada Muyun di mana dirinya hampir melahap semua bagian mata surga. Yutian tidaklah menduga kalau Muyun akan membutuhkan waktu yang lama untuk bisa sadarkan diri. Sampai pada akhirnya ada 3 kekuatan yang keluar dari diri Muyun. Sesaat kemudian Muyun pun baru bisa lepas dari kondisi barusan. Namun ia harus pingsan dulu. Yuxian senang karena Muyun tidaklah kehilangan satupun anggota tubuhnya. Di saat Muyun baru sadarkan diri, Yuxian pun senang dan menanyakan apakah tubuhnya itu baik-baik saja. Muyun sendiri sama sekali tidaklah mengingat apapun dengan apa yang barusan dirinya lakukan. Muyun yang baru saja sadarkan diri sama sekali tidak tahu dengan apa yang terjadi sebelumnya. Ia bahkan menanyakan di manakah keberadaan dari mata langit. Yuxian menjelaskan kalau Muyun telah mengamuk yang mengakibatkan mata surga tunduk kepadanya. Tapi Muyun tidak tahu apa-apa dan bagaimana mungkin ia bisa naik ke ranah Linbo tingkat keempat. Bagi Yuxian, seharusnya Muyun sudah naik ke tingkat 7. Akan tetapi tubuh fisiknya masih terlalu lemah untuk dapat menerima kekuatan sebesar itu. Yuxian hanya meminta Muyun untuk memurnikan hal ini. Karena bagaimanapun dialah yang akan membimbing Muyun bagaimana cara untuk memurnikan mata surga. Untuk saat ini Yuxian akan melakukan penyembuhan dulu kepada mata surga. Dengan begini maka kedepannya Muyun bisa menguasai kekuatan pisau ruang. Mata surga merupakan makhluk ajaib langka di dunia. Untuk sekarang mungkin Muyun masihlah belum dapat mengerti, tapi seiring berjalannya waktu Muyun pasti dapat memahami segalanya.
Hanya saja mata surga mulai melakukan sesuatu yang seketika terhubung kepada Muyun, di mana saat ini mata surga tengah berusaha menyerap kekuatan peri dari Jusian. Muyun mencoba untuk membantunya, tapi dia sudah terlambat. Pasalnya semua energi Jusian sudah terhisap dan memaksa dirinya berubah ke bentuk kura-kura. Jusian kesal karena jika ia tidak membantu Muyun, maka dirinya pasti tidak mengalami hal ini lagi. Sepertinya Jusian harus memulihkan kekuatan dulu. Sedangkan bagi Muyun, kepalanya itu jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan kura-kura pada umumnya. Jusian yang kesal meminta Muyun untuk mengurusi masalahnya sendiri. Saat itu jugalah Muyun mulai mengendalikan mata surga, dan setelah berhasil mengklaim semuanya, Muyun pun bisa dan mudah menciptakan celah ruang yang membuat ia dapat keluar dari tempat ini. Baru saja tiba di 3000 dunia kecil, Muyun langsung dikejutkan dengan beberapa orang yang tengah melakukan pengejaran kepada gadis bernama Baitu Jian. Dia memilih untuk berhenti karena dialah yang akan mengatasi iblis-iblis ini. Namun juniornya tidaklah membiarkan hal itu dan meminta Baitu Jian untuk mementingkan kondisinya terlebih dahulu. Baitu Jian pun kembali mengingat pertemuannya dengan Muyun. Sayang sekali, juniornya itu tidaklah bisa bertahan terlalu lama. Serangan langsung dilakukan oleh Sujui kepadanya, yang mengakibatkan Baitu Jian tidaklah dapat berbuat terlalu banyak. Ia harus menerima luka yang cukup parah, karena bagaimanapun lawannya tidak hanya satu saja. Sima dan Xinyu mulai memberikan ejekan kepadanya, tapi mereka berencana untuk memberikan pengampunan kepada Baitu Jian selama dia itu mau melayani mereka dengan baik. Tentu Baitu Jian tidaklah sudi menerima semua itu. Walaupun begitu, para klan iblis ini memang tidak niatan untuk bernegosiasi dengannya. Pasalnya sejak awal mereka memang sudah ingin bermain-main dengan Baitu Jian. Jadi mereka tidak akan membiarkannya mati dulu sebelum memuaskan hasrat mereka. Serangan langsung saja dilakukan, tapi tentu saja Muyun yang ada di sana tidak akan tinggal diam. Ia tahu betul kalau setiap melihat wanita, klan iblis langsung birahi. Baitu Jian senang karena Muyun masihlah hidup. Sedangkan Muyun penasaran mengapa hal ini terjadi kepada Baitu Jian. Yang ternyata klan iblis telah melakukan penyerangan di sisi barat wilayahnya. Lembah api awan bahkan sudah dimusnahkan. Kini hanya tinggal gunung pedang langit saja, yang bahkan mungkin para seniornya tengah bertarung dengan klan iblis. Muyun tidak menduga kalau Jozian telah menjadi seorang ketua sekte. Meskipun situasi tengah seperti ini, Muyun masih sempat-sempatnya bercanda. Ia pun ingin segera membawa Baitu Jian pergi, karena bagaimanapun ketiga orang ini bukanlah lawan yang bisa menghentikannya. Benar saja Muyun bisa dan mudah mengalahkan ketiga pria itu. Kemampuannya membuat Baitu Jian terkejut, namun kondisinya tidaklah baik-baik saja. Maka karena itulah Muyun pun memberikannya sebuah pil supaya kondisinya jauh lebih baik. Selama perjalanan itu, Baitu Jian menjelaskan kalau aliansi darah sudah menjadi kekuatan yang setara dengan Gunung Xuankong. Dengan kembalinya Muyun, maka sudah jelas Gunung Xuankong akan segera berakhir. Muyun tidak akan pernah memaafkan Bao Dou karena sudah berani melakukan hal ini kepadanya. Xinong berpindah ke sisi lainnya di mana klan iblis tengah melakukan penyerangan. Jaka pun diberitahu oleh bawahnya kalau kelompok yang berusaha menangkap Baitu Jian masihlah belum kunjung kembali. Jaka tidaklah terlalu khawatir, pasalnya mereka harus fokus kepada tujuan untuk menyatukan dunia kecil langit biru dan memberikan kejutan kepada ketua klan. Maka karena itulah dia akan melakukan sesuatu kepada ketua klan Gunung Pedang Langit. Serangan langsung saja dia lakukan, namun hal itu masihlah mampu ditahan. Istrinya bahkan datang untuk memberikan bantuan. Zizian meminta istrinya untuk kembali karena hal ini sangatlah berbahaya. Hanya saja Jiju tidaklah terlalu memikirkan hal itu. Bahkan Xing Mangyu yang tengah hamil saja juga berani melindungi suaminya. Jadi mereka tahu betul Xing Mangyu yang memiliki kekuatan Phoenix S kemungkinan akan melahirkan dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, bayi mereka juga adalah keturunan dari Muyun yang memiliki kekuatan yang tak biasa mereka bayangkan.
Jaka menghentikan pembicaraan mereka karena bagaimanapun pertarungan harus dilanjutkan. Dari kejauhan, Muyun pun dengan mudah melakukan serangan yang membuat Jaka penasaran siapakah itu. Muyun mulai memperlihatkan dirinya dan tidak dalam duga kalau Zizian sudah memamerkan kemesraan di hadapan dirinya. Kemunculan Muyun di sini benar-benar membuat mereka terkejut karena bagaimanapun mereka sangatlah senang. 我刚回来，你就在这里啊？看到我很激动。 Tapi sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah menyelesaikan urusan di Sekte Gunung Pedang Langit, Muyun pun memutuskan untuk kembali ke aliansi darahnya. Dimana di sana Xiao Yuner sangatlah terkejut dengan kembalinya suaminya. Dia sudah menduga kalau Muyun pasti akan baik-baik saja. Namun yang dia tidak duga, Muyun itu kembali dalam waktu yang cukup lama. Muyun pun meminta maaf karena sudah membuatnya khawatir. Alhasil Xiao Yuner pun mulai bermanja-manja di pelukan Muyun. 好的劳累， 既然如此， 他若是回来， 能再见到你， Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.